Surat dari Gaga gimana nih, Ga? Surat tersirat dari Gaga. Udah disiapin nggak? Siap dengan segala hukumannya. Bisa dilihat depannya Gaga, nota pembelaannya sudah Gaga siapkan. Mau lihat? Oke. Ya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada penasihat hukum yang sabar, telaten, dan gigih mendampingi saya dalam proses persidangan. Saya menghargai toleransi dan pengertian para penasihat hukum kepada saya yang berusaha belajar maksimal di dalam ikhtiar agar terbentang jelas fakta-fakta yang sesungguhnya terkait dengan kasus yang didakwakan kepada saya. Terima kasih pula saya sampaikan kepada para sahabat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir di persidangan, yang tulus memberikan doa dan simpati serta merindukan berlakunya keadilan. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang sahabatnya yang banyak, beliau menjawab akan menghitung jumlah sahabatnya pada saat terkena musibah. Terima kasih juga layak disampaikan kepada rekan-rekan wartawan yang selalu mengikuti persidangan ini, baik yang berani memberikan secara objektif dan berimbang maupun yang sudah dibekali dengan framing negatif. Tentu saja objektivitas sangatlah dimuliakan dalam kehidupan pers yang sehat dan bertanggung jawab. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada korban dan keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya sendiri, karena saya menyadari bahwa musibah kecelakaan yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2019 adalah benar kelalaian saya. Ini telah menjadi teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri saya, agar saya senantiasa sadar dan berhati-hati dalam bersikap maupun bertindak. Saya merasa sangat menyesali pada apa yang terjadi pada diri saya dan korban Laura Anna Edelenyi, sehingga membuat banyak pihak yang tersakiti dan harus menanggung akibat dari musibah kecelakaan ini, terutama korban Laura Anna Edelenyi dan keluarga serta keluarga saya sendiri tentunya. Saya yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan adanya kecelakaan, termasuk diri saya sendiri. Sebagai hamba yang beriman, saya meyakini ini adalah sebuah musibah atau takdir Allah, yang tidak ada seorang pun dapat menolak ataupun menghindarinya, tanpa kita tahu kapan dan di mana musibah itu akan terjadi. Bila mana musibah kecelakaan yang menimpa saya dan korban Laura Anna Edelenyi dinilai sebagai kelalaian saya sendiri, rasanya itu tidaklah arif dan bijaksana. Karena sebagaimana terbentang jelas dalam fakta-fakta persidangan, bahwa di antara yang mengakibatkan cedera berat atau kelumpuhan pada korban Laura Anna Edelenyi bukanlah semata-mata karena kelalaian saya, melainkan ada pihak lain juga yang lalai dalam hal ini, sebagaimana berikut. Bahwa korban Laura Anna Edelenyi pada saat terjadi musibah kecelakaan lalai dalam mengenakan sabuk pengaman atau tidak sempurna mengenakannya, sebagaimana keharusan dalam mengenakan sabuk pengaman. Korban hanya mengenakan tali bagian atas, sementara tali bagian bawah yang harusnya melingkar di perut tidak dipasang. Hal mana dibuktikan oleh visum et repertum nomor 86-RSM-dir EXT ver XII 2021 tanggal 21 Desember 2020, menerangkan bahwa korban Laura Anna Edelenyi tidak ada luka di bagian perut atau pinggang korban, sedangkan saya yang saat itu mengenakan sabuk pengaman secara sempurna, sebagaimana keharusan dalam pemakaian sabuk pengaman ada luka lecet pada bagian perut, hal mana dibuktikan oleh keterangan visum et repertum nomor 863-RSM-dir EXT ver XII 2020 tanggal 21 Desember 2020. Sehingga atas kelalaian tersebut di atas mengakibatkan korban mengalami cedera berat, sementara saya mengenakan sabuk pengaman secara sempurna mengalami luka ringan
untuk menjadi perhatian bahwa sebelumnya saya sudah mengingatkan korban untuk mengenakan sabuk pengaman dengan baik, tetapi korban tidak menghiraukannya. Berikut patut diduga ada kelalaian dari pihak rumah sakit yang terlambat dalam penanganan korban, di mana tindakan rumah sakit tidak mensegerakan melakukan pemeriksaan lebih serius dan menyeluruh terhadap korban emergensi. Padahal korban sendiri telah menyampaikan keluhan rasa nyeri pada leher bagian belakang pada saat korban dibawa masuk kembali ke instalasi gawat darurat. Penanganan dan tindakan rumah sakit secara serius dan terukur baru dilakukan setelah hari keempat sejak korban dibawa ke rumah sakit tersebut, yaitu dari tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 11 Desember 2019 dengan melakukan MRI di rumah sakit lain, karena pada saat itu rumah sakit pertama tidak mempunyai MRI. Hal mana tersebut di atas menyebabkan pihak rumah sakit tidak dapat mendiagnosa dan melakukan penanganan atau tindakan yang lebih cepat dan akurat terhadap apa yang diderita korban Laura Anna Edeleni. Baru setelah mendapatkan MRI dari rumah sakit, pihak rumah sakit mengetahui adanya pergeseran tulang leher belakang pada korban. Selanjutnya, hari kelima pada tanggal 12 Desember 2019, korban dirujuk ke rumah sakit lainnya untuk dilakukan operasi. Apakah adil jika kelalaian pihak lain harus dibebankan semuanya kepada saya? Yang mulia majelis hakim, yang terhormat jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, hadirin yang saya hormati. Sesungguhnya, pemikiran yang keliru jika ada yang mengatakan bahwa saya baru dipenjara sejak 3 bulan ke belakang, atau tepatnya setelah P21. Itu keliru. Sekali lagi, itu keliru. Karena sesungguhnya saya telah merasakan penjara rasa bersalah saya itu adalah sejak terjadinya musibah kecelakaan pada 8 Desember 2019. Bagaimana tidak, saya melihat langsung setiap hari orang yang saya sayangi harus terbaring sakit akibat musibah kecelakaan itu. Lebih menyesal lagi, saya dan keluarga tidak bisa membantu pengobatan dan perawatannya. Karena kondisi perekonomian keluarga saya yang benar-benar sedang terpuruk. Sekali lagi, bukan saya tidak mau membantu biaya pengobatan dan perawatan korban. Hanya saja saya bingung. Di satu sisi, saya harus senantiasa menemani dan merawat korban. Di sisi lain, ada tuntutan dari pihak keluarga korban yang harus dipenuhi oleh keluarga saya yang nyatanya tidak sanggup oleh saya penuhi. Benar bahwa jika ada pemikiran seharusnya saya mencari uang untuk membantu biaya pengobatan korban. Akan tetapi bagaimana mungkin saya bisa mencari uang untuk membantu pengobatan perawatan korban, sementara itu saya juga harus menemani korban di rumahnya setiap hari. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa kurang lebih 1 tahun mendampingi dan merawat korban sejak musibah kecelakaan pada 8 Desember 2019 adalah semata sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada korban. Akan tetapi, sesungguhnya ini lebih pada bentuk kasih sayang saya kepada korban. Karena hanya itu yang bisa saya lakukan saat itu, seraya berharap adanya campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan korban Laura Anna Edeleni. Tanggal 16 Desember 2020, ketika saya berada di rumah korban Laura Anna Edeleni, saya dibawa oleh penyidik kepolisian untuk dilakukan BAP. Itulah hari yang merupakan hari terakhir keberadaan saya di rumah korban. Hari di mana saya merasakan begitu tidak berartinya keberadaan saya di mata keluarga korban. Bagaimana tidak, hanya dikarenakan saya dan keluarga tidak mampu memenuhi tuntutan ganti rugi sebanyak 12,6 M, maka proses hukum berjalan. Akan tetapi, meskipun demikian, saya dan korban Laura Anna Edeleni masih berkomunikasi dengan baik, dan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang saya kepada korban, saya masih mengirimkan krans bunga di hari ulang tahun korban Laura Anna Edeleni pada tanggal 20 September 2021. Menakar rasa di antara asa, cinta, dan penjara. Yang mulia majelis hakim, yang terhormat jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum, hadirin yang saya hormati, maraknya pemberitaan sepihak pada media sedemikian gencar sehingga menyudutkan saya pada posisi yang paling terendah, di mana penilaian tersebut dikaitkan dengan karakteristik saya sebagai seorang selebgram adalah rangkaian fakta yang tidak terbantahkan
bahwa sejak digelarnya persidangan pada awal November tahun 2021, saya menjadi korban opini yang tujuannya adalah membangun persepsi tentang betapa jahat dan hinanya perlakuan saya, baik pada saat maupun pasca musibah kecelakaan lalu lintas yang menimpa saya dan korban pada 8 Desember 2019. Opini ini dibangun secara masif di media massa maupun media sosial, sehingga dalam waktu yang singkat maupun mampu membangun opini publik sedemikian rupa, seolah-olah benar bahwa saya sedemikian jahat dan hina dalam perlakuan korban Laura Anna Adeline. Inilah yang menurut hemat saya kemudian menjadi salah satu yang mempengaruhi dasar tuntutan jaksa penuntut umum pada saya. Dengan menuntut 4 tahun 6 bulan penjara, mendekati ancaman maksimal dan denda 10 juta rupiah batas maksimal, berbanding lurus dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 10 juta rupiah. Sebagaimana pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009. Sungguh sangatlah tidak adil tuntutan tersebut dirasakan oleh saya, di mana banyak kasus kecelakaan yang sama, bahkan ada yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tidaklah sedemikian tinggi tuntutannya, sebagaimana yang dituduhkan terhadap saya. Adalah naif manakala fakta harus tersingkirkan oleh bangunan opini publik yang berstruktur asumsi. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum, hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, saya hanya ingin mengangkat sedikit nilai kearifan Jawa, yakni Ojo Adigang, Adigung, Adiguna, yang bermakna pesan dan peringatan kepada siapapun yang memiliki kelebihan, kekuatan, kedudukan, kekuasaan, dan kewenangan, untuk tidak bersikap sewenang-wenang, karena segala sesuatu ada batasnya, ada masanya, dan pasti pula ada akhirnya. Hal-hal ini relevan dengan komitmen dan spirit keadilan di dalam proses penegakan hukum. Ingat bahwa di atas segalanya ada kekuasaan Tuhan, dan Tuhan tidak tidur. Tuhan menuntun karma mencari alamatnya sendiri-sendiri sesuai dengan logika alam dan ketentuan Tuhan. Kepada Jaksa Penuntut Umum, sekali lagi saya mengucapkan selamat, hormat, dan terima kasih atas proses yang dinamis serta bermutu dalam persidangan ini. Meskipun tuntutan JPU sangat berat dan di luar nalar keadilan, hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya. Karena boleh jadi tuntutan itu bukanlah murni dari kristalisasi pemikiran JPU atas fakta-fakta hukum di persidangan. Hubungan sebagai sesama manusia tidak seharusnya rusak, karena konsentrasi keadilan di persidangan esok hari adalah bagian dari misteri dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Majelis Hakim, saya menutup pledoi ini dengan rasa takzim dan rasa terima kasih yang tulus karena secara adil telah memimpin dan membantu persidangan, termasuk memberikan kesempatan yang adil kepada saya untuk menggali fakta-fakta hukum dan kebenaran, disertai permohonan yang tulus dari saya. Sudi kiranya Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, karena besar harapan saya untuk dapat segera melanjutkan pendidikan lagi guna menggapai masa depan saya yang lebih baik. Kepada semua pihak, penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim, hadirin rekan-rekan wartawan, dan siapa saja yang merasa kurang berkenan atas perkataan dan sikap saya dalam proses penyidikan dan persidangan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Semua ini saya lakukan semata-mata untuk mendapatkan keadilan sebagai hak warga negara, dan saya yakin tujuan kita semua sama, untuk tegaknya keadilan. Terakhir, buat bubuku terkasih, kini rasa sakitmu telah sirna. Tuhan lebih menyayangimu daripada kita semua di sini. Selamat jalan bubuku, semoga damai dalam dekapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta,